Sosok perempuan polos dan sederhana, memakai kebaya halus dan jarik batik, simbol adat di tanah Jawa. Panggil saya Kartini saja. Putri dari seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Aryo Soswaningrat, Mayong Jepara, 21 April 1879, menjadi saksi lahirnya si Jabang Baik ke dunia. Dengan mata bulat, tepat, dan rambut hitam yang cukup tebal, begitulah ayahanda sering mengutarakannya. Ibu saya bernama Ngasirah, beliau hanya seorang rakyat pribumi biasa, putri dari seorang mandor pabrik gula di Mayang. Saya adalah putri kelima dari 11 bersaudara dengan ibu yang berbeda. Jauh sebelum saya dilahirkan, kakak kandung saya, Sasro Kartono, telah lebih dahulu lahir dengan ibu yang sama. Dan 9 saudara yang lain, termasuk Rukmini dan Kardina, lahir dari keturunan ibu berbeda. Singkatnya, ayahanda saya mempersunting kembali seorang perempuan dari keturunan bangsawan. Saya, kalian, dan mereka pastilah bisa membayangkan perasaan hati seorang perempuan yang telah demikian. Tetapi, adat di tanah Jawa, hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Mempunyai pelayan atau selir sebagai penghibur setiap waktu. Tuan dan Nyonya sekalipun tahu, tidaklah mudah bagi seorang perempuan menerima diskriminasi itu. Bagi kami, perempuan di tanah Jawa adalah simbol kepribadian yang santun. Bagaimana tidak, gadis Jawa itu laksana sebutir pemana, pendiam tak bergerak seperti boneka, bicara hanya benar-benar perlu, berjalan sedapak demi sedapak seperti siput. Sungguh nian buruk jika giginya nampak, seperti luwak, namun bagi Kartini kecil, belumlah saatnya hal itu untuk dimengerti atau pula tahu. Sejak kehadiran sang ibu lain, ibu Ngasirah telah lama tidak serumah di pendapa utama. Beliau tinggal di rumah sebelah pendapa bersama para emban dan abdi dalam. Trinil begitulah menjelang masa kecil. Malam ini, selepas maghrib, kami sekeluarga akan berkumpul di ruang tamu pendopo. Saya duduk dengan membungkukkan dada dan tidak berbicara selagi tidak ditanya oleh rombongan. Begitulah adat kami. Lalu dengan kesantunan, hingga tak heran mereka kaum Eropa dan Belanda sering mampir ke Jepara bertemu ayah saya. Berapa saat kemudian, saya menanyakan kepada ayah saya pertanyaan leci tadi siang. Nil, kalau perempuan, besoknya harus jadi Rena Ayu dan menunggu seorang laki-laki yang akan mempersuntingmu menjadi istri. Saya hanya terdiam dan tidak melanjutkan pembicaraan. Betapa hati ini terpukul, darah ini seperti mendidih dan memancar ke segala arah. Dan sepertinya cita-cita untuk belajar ke Eropa akan semakin kecil, bahkan tidak akan terjadi sama sekali. Inilah saatnya seorang gadis kecil berusia 12 tahun harus menjalani masa pingitan di dalam kamar yang sunyi dan memedihkan. Ketika itu, saya berjalan dengan pelan memasuki kamar pingitan. Saya diantar oleh ayahanda dan beberapa adik saya. Saya buka dengan perlahan, dengan suara lirih daun pintu itu, kemudian perlahan tertutup dengan rapat. Dan inilah babak idealisme seorang Kartini benar-benar terbakar. Setiap pena yang digoreskan menjadi alat dan medium utama dalam berkomunikasi dengan sahabatnya di Eropa dan Belanda. Tuan Abedanon, salah satu rekan ayahanda saya dan menjadi sahabat pena saya. Nyonya Alving dan Nyonya Adrian, beliau adalah figur ibu yang penuh kasih dan sederhana. Pena itu seakan-akan air yang tidak pernah mengiring sekalipun kemarau tetap mengalir. Tuan Abedanon, inilah adat di tanah Jepara dan seorang gadis polos yang mencoba membebaskan diri segala diskriminasi tentang keadaan rakyat Jepara dan penduduk putri-putri yang masih perlu dididik dan diperhatikan. Kami di sini memohon diusahakan pendidikan bagi anak perempuan. Bukan sekali-kali kami ingin menjadi saingan kaum laki-laki, tapi karena kami yakin akan besar pengaruhnya bagi kaum wanita agar lebih cakap dalam melakukannya. Tuan dan Nyonya sekalian, suami saya bernama Raden Mas Jojo Hadiningrat, seorang bupati Rembang. Beliau santun dan cukup menghargai perempuan. Sejak saya pindah ke Rembang, saya mulai dibangunkan gedung sebagai tempat belajar dan mendidik anak-anak pribumi. Tepatnya di sebelah depan pendapa Rembang, di bagian kanan, saya beri nama Sekolah Kartini. Berjalannya sang waktu, kehamilan saya semakin besar. Suami saya selalu menemani dan merawat sampai proses persalinan kala itu. Kondisi saya waktu itu tidak begitu baik. Banyak pendarahan selama persalinan.
Badannya sering lemas dan tidak stabil, hingga pada akhirnya 4 hari setelah kelahiran putra saya meninggal dunia. Putra saya bernama Susolian. Dan kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut manusia ialah menundukkan diri sendiri. Janganlah berputus asa dan janganlah menyesali untung. Janganlah hilang kepercayaan hidup. Kesesaran itu membawa nikmat. Tidak ada yang berlawanan dengan rasa kasih. Yang hari ini serasa kutuk, besoknya terasa rahmat. Coba itu dengan usaha pendidikan Tuhan. Saya bangga, nama saya disebut senafas dengan rakyat saya. Karena di sanalah tempat saya untuk seterusnya.